tiga. Fil akhirati salasatu baqatin. Manusia itu nanti di yaumil kiamat dibagi menjadi tiga. Muttaqun, orang bertakwa. Yang pertama orang bertakwa. La kaba'ira lahum. Dia enggak pernah ngerjain dosa-dosa besar. Walaupun ngerjain dosa kecil, tapi enggak pernah ngerjain dosa besar. Itu al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Iya, dia dosa kecil ada, tapi nggak pernah seumur hidupnya nggak pernah berzina, seumur hidupnya nggak pernah minuman keras, seumur hidupnya nggak pernah berzudi, seumur hidupnya nggak pernah ngelakuin dosa besar kan? Dosa kecil dia punya. Nah ini muttaqun yang pertama bagian. Manusia nggak pernah punya, bukan suci manusia, pasti punya dosa, tapi yang dikerjain dosa-dosa kecil aja. Maka banyak ulama-ulama itu saya nggak pernah. Seumur hidup saya, seingat saya nggak pernah minum keras, saya nggak pernah berzina seumur hidup, nggak pernah ngelakuin dosa besar. Nah ini golongan muttaqun. Alhamdulillah, mudah-mudahan ente muttaqun ya. Mudah-mudahan. Pertama muttaqun, yang kedua kuffarun. Yang ketiga mukhallitun. Yang pertama muttaqun, yang kedua kuffarun, orang kufar, yang ketiga mukhallitun, orang-orang yang mencampur adukan antara yang baik dan yang buruk. Nah, humul ladzina ya'tunal kabair. Mereka orang dua ini, kafir dan juga mukhallitun, itu melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar. Cuman bedanya yang kafir dosa besar terus. Cuman yang mukhallitun kadang-kadang dosa besar, kadang-kadang soleh, kadang-kadang dosa kecil. Di mukhallit dicampurin nama dia hidupnya, bercampur baur hidupnya. Bercampur baur. Nah di sini ada tiga orang nanti di yaumil kiamat kalau udah berdiri di depan mizan. Adapun orang-orang yang muttaqun, maka kebaikan mereka itu ditaruh di mizan yang bercahaya itu. Wasagairuhum la yaj'alullahu laha waznan bal takfuruk sagairuhum bi ijtinabihimil kabair. Kalau orang yang muttaqun itu dia nggak ada dosa besarnya kan, dia punya dosa kecil. Nah dosa kecilnya Allah nggak dianggap. Kalau orang-orang yang nggak pernah melakukan dosa besar, mau ditimbang berat amal solehnya, dan dosa-dosa kecil dia punya, dan nama Allah nggak dianggap dosa kecilnya. Kenapa? Untuk memuliakan dia menghindari dosa-dosa besar waktu di dunia. Dosa kecil pasti ada manusia. Kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu pasti punya salah. Khata'inat tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang punya dosa itu orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya dosa kecil, ama Allah nggak dianggap, udah dihapusin. Kenapa? Memuliakan dia karena dulu waktu di dunia menghindari dosa besar. Menghindari dosa besar berarti ada manfaatnya gitu ya. Ini ada dosa besar, hindari ente, jangan dekat-dekat. Selain ente nggak dapat dosa, juga akan menghapus dosa-dosa kecil ntar di hari kiamat. Karena apa? Allah memuliakan orang ini berusaha untuk menghindar dari dosa besar. Ada. Oh, rebana. Gede-gede. Semuanya kali. Oh, satu doang. Gede doang. Ya. Maka udah diambil dihapus sama Allah dosa kecilnya, maka ngejomplang dia ngejomplang amalan-amalan baiknya berat. Kemudian disuruh sama Allah untuk masuk ke dalam surga. Udah orang ini nggak masuk ke neraka, nggak dimasukin ke dalam neraka dulu enggak. Karena apa? Diampuni sama Allah, dosanya dihilangin. Ada dosanya
tapi dihapus sama Allah. Dihapusnya waktu di mizan, dihapusnya bukan di dalam neraka, bukan. Ada orang yang dihapus dosanya direbus di neraka, mempertanggungjawabkan dosanya di neraka. Tapi ini ulama ini, apa orang-orang saleh ini dihapus di tengah jalan, dihapus masih di mizan, langsung digiring ke dalam surga. Mudah-mudahan kita bagian dari mereka ya. Amin. Wa ammal kafir, adapun orang-orang kafir, fa innahu yudawul kufruhu fi kafatil mudlimin. Adapun orang-orang kafir maka diletakkanlah kekafiran mereka di atas kafah yang gelap itu, di atas bagian mizan yang gelap itu. Kekafiran mereka, amal-amal kekafiran mereka ditaruh di yang gelap itu tadi. Maka nggak didapati satu hasanah pun, satu kebaikan pun orang kafir. Maka ketika diletakkan semua amalnya, ternyata amalnya semuanya amalan sayyi'ah, amalan buruk. Faragot, amalan-amalan baiknya kosong. Karena apa? Salah yang pertama adalah setiap amal ibadah itu dia apa? Beriman kepada yang Maha Kuasa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, kata Al-Qur'an. Kalau dia kufar terhadap ayat Allah, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, sia-sia amalannya di dunia dan akhirat. Maka faraqat ketika dia apa? Ketika mau ditaruh di mizan faraqat, kosong amalan baiknya. Enggak ada satu pun amalan baik. Jadi ente jangan lihat, oh ini orang baik nih, bisa ini ngasih ini kebaikan, ngasih ini kebaikan. Kemarin kan orang dalam agama itu ada 3, kalau mau dibilang sama ya nggak mungkin sama agama ya kan. Entah dia masalah sosial kemanusiaan kan, seperti berbaik-baik pada tetangga, itu sama emang dengan agama-agama yang lain. Tapi kalau udah masuk ke dalam ibadah, sama nggak? Nah, apalagi udah masuk ke teologi tentang ketuhanan, udah jelas beda. Wa yu'marullahu bihim ilan nari, maka Allah memerintahkan mereka, menyeret mereka ke dalam neraka. Wa yu'adzibu kulla wahidin minhum biqadri auzarihim, dan Allah mengazab mereka semuanya biqadri auzarihim, sesuai kadar-kadar keburukan yang mereka kerjakan di dunia, sesuai kadarnya. Wa ammal ladzina khalaqu fahasanatuhum tudaw fi kafatin nira. Nah, orang yang kolak ini, orang-orang yang mukhalitun, orang yang mencampur adukan di dunianya, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Siapa tuh? Tapi yang penting lah ada benernya ya, makanya kadang-kadang kalau mau dihambusin sama Allah, kita jangan ingat dosa kita. Kita ingat dosa kita, ya gimana mau dihapus sama Allah? Kita sendiri ingat, kan lupa sama dosa ya kan, lupain dosa. Kadang-kadang Allah itu menutup aib seseorang itu kemudian diganti semuanya amalnya dengan amalan kebaikan. Dan jangan diingat-ingat lagi dosa-dosa yang lalu, karena Allah bukan rusak, Allah itu akan menghapus dosa-dosa itu sebenarnya, karena amalan yang itu sudah dilupain, ya kan? Sebagaimana orang kalau mau tobat itu katanya membuka lembaran baru, lembaran lama udah dibuang, jangan diingat-ingat lagi, bersih seperti anak bayi yang baru dilahirkan, bersih. Nanti insya Allah kalau benar-benar memang dosa itu nggak kita ingat-ingat, kita udah tobat dengan dosa-dosa itu sudah kita ingat-ingat lagi, ya insya Allah mudah-mudahan nanti dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah, amin. Wa yakunu li kabairihim, ditaruh di
dosa besarnya ditaruh di kafah yang dulumat, di bagian yang gelap tadi. Kemudian kadang-kadang begini, kadang-kadang hasanatnya afqal, hasanatnya lebih besar, walaupun cuman kalau di timbangan yang paling kecil apa sih? Ada kilo, terus apa? Gram masih ada lagi nggak? Miligram ya, cuma 1 miligram doang selisihnya bisa 0,01 bisa. Ayo timbangan. Jadi ingat-ingat. Masih aja inget-inget. Nah misalkan cuma 0 1 mili apa? 1 kilo kan, 1 kilo, kalau 1 kilo nggak mungkin ya. Kalau misalnya beda 1 kilo aja, timbangannya beda 1 kilo, beratan amal soleh, timbangannya beratan amal soleh. Cuma bedanya 1 kilo doang, dikit bedanya. Nah, kan tadi kan mizan kalau diletakin langit dan bumi masih luas nih, mizan berapa kilo itu? Ini kan 1 kilo kecil bedanya. Dosa pahala ente kalau sholat apa? Sholat fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu pahala ente itu kalau sholat qobliyah subuh. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Berapa kilo itu? Dunia semuanya seisinya itu pahalanya segede gitu. Ditaruh di mizan. Dosa itu juga gede, banyak ya kan. Misalkan 40 hari 40 malam misalkan ibadahnya nggak diterima, dosa apa? Gede juga dosa, ini gede, bedanya 1 kilo doang. Amalan yang soleh lebih berat. Kata Syekh Nawawi, dakhala al-jannah, orang itu masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosanya gede, amalan solehnya gede, beda cuma 1 kilo dan dakhala al-jannah, masuk surga dia. Karena apa janji Allah? Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Kalau berat mawazinnya, timbangan amal solehnya berat, mereka bahagia nanti di yaumil akhir. Walaupun ada timbangan amal-amalan buruknya, maka amalan buruknya Allah ampuni. Makanya tadi lupa lembaran baru, jangan diingat-ingat lagi. Nanti timbangannya pakai piring lagi kita. Banyakin sholat subuh. Piring lagi. Nah kalau berat yang amal buruknya yang berat, walaupun cuma tadi 1 kilo beratnya, sekarang ganti yang berat. Orang tadi 1 yang Kang Ari, beratan amal solehnya ya kan, beda 1 kilo. Satu lagi misalkan Simba yang datang sama berat amal solehnya 1 kilo juga. Ini yang beratan amal buruknya siapa nih katanya? Bang Banon. Bro yang kesambut aja. Sini jemplung, bisa jemplung. Ya udah nggak apa-apa deh nih Bang Baru nih. Tapi lihat belakangannya, berat amal buruknya, illa an ya'afwallahu, kecuali Allah mau mengampuni dia. Walaupun berat amal buruknya, tapi Allah mau mengampuni dia. Keistimewaannya dia nanti waktu di dunia ada satu amalan yang istimewa. Dia dapat bitaqah, dapat selembaran yang isinya kalimat la ilaha illallah. Seberat apapun itu amalan-amalan buruknya, ketika dia dapat kartu itu bitaqah, bukan BPJS bukan. Atau kartu la ilaha illallah, diletakin di mizan jomplang itu yang amalan-amalan buruk itu kalah beratan. Cuman tadi amalan soleh apa yang istimewa di dunia?
Sholat subuh ya lentang-lentong. Apa yang istimewa? Cari dah yang istimewa. Biarin apa kalau nanti bakal kita nanti kalau amalan buruk yang terlalu gede, kita punya di dunia amalan yang istimewa yang bikin Allah memberikan kita bitaqah, memberikan kita kartu yang kalimat la ilaha illallah yang itu akan memberatkan amal soleh kita. Sebesar apapun amalan buruk kalah sama kartu itu. Cuma tadi amalan apa yang istimewa itu di dunia? Ngaduk kayaknya. Baca alala. Nah ini masih mukhlitun, masih orang-orang yang bercampur amalannya. Ada amalan jelek, ada amalan baik, masih bercampur. Tadi ada yang berat amalan salehnya, terus satu lagi berat amalan buruknya. Nah yang satu lagi sama. Gimana kalau sama amalannya? Mungkin nggak? Mungkin aja. Mungkin aja. Wa in kana tusawiyan, wa in kana tusawiya, kana min ashabil a'raf. Kalau tusawiya, kalau dia sama dia ada di ashabul a'raf. Tempatnya dia ada di tengah antara surga dan neraka. Fahada in kanat al-kabairu fi ma bainahu wa bainallah. Kalau seandainya samanya itu kan amalannya sama nih, sama yang amalan soleh misalkan 10 kilo, amalan buruknya 10 kilo juga, nggak lebih nggak kurang, sama persis. Kalau dosa besarnya itu bukan cuman ya, dosa besarnya itu hubungannya dia sama Allah aja, nggak ada urusannya sama manusia. Kalau hubungannya dosa besarnya sama Allah doang, nggak ada hubungannya sama manusia. Kalau seandainya dosa besarnya itu ada hubungannya sama manusia, itu kalau dosa besarnya sama ya, dan amalan buruknya dan dosa besarnya semuanya cuma berhubungan sama Allah, ninggalin sholat, terus nggak puasa, terus apa lagi, nggak baca Quran, nggak baca Quran nggak dosa ya. Pokoknya dosa-dosa sama Allah doang, bukan dosa sama orang. Itu ditaruh di ashabul a'raf, taruh di al-a'raf, tempatnya di antara surga dan neraka. Tapi kalau ada hubungannya sama orang, sama manusia, ente pernah ngedzalimin orang, berbuat zalim sama orang, maka yukhadu min hasanatihi fayuradduhu 'alal madlumi, maka akan diambil kebaikannya. Udah sama. Datang orang yang pernah dizalimin, aneh pernah dizalimin ya Allah sama dia. Dulu saya berdoa, tapi tetap aja dia mengatakan ada kan orang kelakuannya jelek, misalkan tetangganya merasa terzalimi, dia berdoa sama Allah, yang namanya kelakuan jelek ya tetap aja nggak berubah. Dia pada lagi berdoa terus siang dan malam, ya Allah saya terzalimi sama orang ini. Tapi sama Allah nggak kabulin ntar di akhirat dia datang sama Allah, ya Allah doa saya belum dikabul. Dia ngedolimin saya. Datang akhirnya diambil hasanatnya, diambil kebaikannya. Yang tadinya sama 10 kilo ditaruh ke dia yang didolimin, diambil 1 kilo. Jomplang. Jadi 9 kilo kan kebaikannya. Akhirnya jomplang. Wa in lam yakun hasanatin, banyak nih. Yang satu datang, tetangganya kan banyak, ada 10. Habis kebaikannya. 10 ngantri semua. Di si bulan datang, kita kasih 1 kilo. Datang lagi, saya juga digolimin ya Allah. Kasih lagi 1 kilo, tinggal 8 kilo. Datang lagi, dikasih lagi 7 kilo. Habis 10, kosong timbangan bayarnya. Ya kan? Habis. Kalau nggak ada lagi kebaikan untuk dikasihin orang-orang yang telah didolimin waktu di dunia, udah nggak ada lagi, udah habis nih. Nggak tahu masih ngantri lagi, masih ada 20 orang lagi yang dia dolimin. Waduh, mau diambil dari mana lagi? Kata malaikat. Kalau habis, maka ukhida min sayyi'atil madlumi fa yuhmalu 'ala dhalimi min awzari man dhalamahu thumma yu'adzibu 'ala al-jami'.
maka diambil dari keburukan orang yang didolimi tadi. Misalkan Kang Ari didolimi sama siapa? Habis Bang Bar bukan dengan ngantri itu. Kebalikannya habis ngantri dulu, masih ada lagi satu lagi. Masih ada Kang Ari nih. Kang Ari didolimi. Nah, itu. Mau diambil, kebaikannya udah nggak ada, mau dibayar ya. Mau nggak mau. Keburukannya Kang Ari, ente yang nanggung, belum ditanggung. Kang Ari tadi sama nih, 10 kilo dikasih apa nih, dikurangin keburukannya dia kan, ditaruh ke timbangan ente sekilo, nah dia masuk surga. Ini kan dapat tiket. Ambil aja. Salah. Salah baru lagi. Dapat tiket masuk lagi. Nonton lagi. Udah. Nah, sebenarnya ada ya kayak gitu, buruk perangai, makanya apa namanya? Nabi Muhammad bilang, la yadkhulul jannata man lam ya'man daruhu bawa'iqahu. Enggak akan masuk surga orang yang tetangganya enggak merasa aman sama perangai buruk orang itu. Enggak akan pernah masuk surga. Kenapa? Karena dizalimi mulu tetangganya, habis ntar amal kebaikan yang ditagih. Enggak akan pernah masuk surga man lam ya'man jaruhu min bawa'iqihi. Gak akan pernah masuk surga orang yang tetangganya gak merasa aman terhadap perangai buruk orang itu. Gak pernah masuk surga orang itu. Gak akan. Karena apa tadi? Dolimnya terlalu banyak, amal baiknya terlalu banyak pun habis. Gimana kalau gak ada amal buruknya? Gak ada amal baiknya, buruk semua. Sholat kagak, dolimin orang doang kerjanya, ditagihin mulu. Akhirnya tetangganya pesta pahala ntar diambilin terus keburukan. Nah, orang yang jadi aidu alal jami, maka akan diseret ke dalam neraka, maka dia akan diazab sama Allah di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ini asar kebenaran, asar sebuah kebenaran nanti di yaumil akhir. Ini mau apa namanya? Ngejelasin langkah-langkah kebaikan itu waktu di dunia. Kan itu tadi di akhirat. Kita kan belum nemuin kiamat, masih ada kesempatan